pagi teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang filosof dari Belanda yaitu Spinoza atau Baruch Spinoza. Dia memiliki karya tentang etika dan ada yang cukup penting yang berjudul Tractus Theologica Politicus. Nah, ini sebagai risalah teologis politik ditulis tahun 1670. Kita akan membahas tentang Tractus Theologica Politicus dari Spinoza. Secara garis besar di dalamnya menjelaskan tentang Spinoza membela kebebasan berpikir dan berpendapat. Nah, ini kebebasan berpikir. Nah, ini sesuatu kegiatan yang menjadi ciri khas manusia adalah berpikir. Nah, berpikir seperti apa dan berpendapat bagaimana ini sangat penting. Jadi, kebebasan berpikir diakui gitu. Kedua adalah dia mau menunjukkan bahwa filsafat dan kebebasan berpikir tidak bertentangan dengan iman sejati. Ya. Jadi manusia memiliki kemampuan berpikir, melahirkan pengetahuan atau merumuskan pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya, gitu kan. Itu menjadi sains, menjadi teknologi, menjadi norma hukum, menjadi norma sosial. Tapi ada juga iman. Iman ini berasal dari doktrin agama, yang tentu saja iman ini adalah suatu pengakuan tanpa ragu-ragu gitu. Maka ketika kebebasan berpikir tidak bertentangan dengan iman sejati, maka kebebasan berpikir harus mencapai suatu substansi. Dan iman sejati adalah tentu saja mempercayai suatu substansi yang abadi, universal. Ketiga, Spinoza sering mengkritik tafsir kitab suci yang dogmatis dan sewenang-wenang. Nah, dogmatis ini tentu saja bagian dari agama gitu kan. Dogma, doktrin, sesuatu yang dirumuskan harus diimani meskipun dianggap bertentangan dengan akal. Nah, ini tentu saja dialektika antara kitab suci, dialektika antara penafsiran kitab suci dan kebebasan berpikir akan selalu menjadi relevan di sepanjang zaman. Kemudian Spinoza juga menjelaskan tentang politik. Menurut Spinoza, negara yang stabil harus dibangun berdasarkan rasio, bukan agama dogmatis. Di sini ada penafsiran bahwa bagi Spinoza doktrin agama tidak boleh mengintervensi suatu jalannya suatu pemerintahan. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Kitab suci menurut Spinoza bukan buku filsafat atau sains. Nah, kitab suci bukan filsafat. Nah, filsafat ini kan bisa digugat. Filsafat ini kan memiliki kesalahan, akan diperbaiki oleh pemikiran yang selanjutnya gitu kan. Dan filsafat akan terus filsafat akan terus memproduksi pemikiran, konsep-konsep. Nah, kemudian tujuan kitab suci menurut Spinoza adalah mengajarkan moral dan ketaatan, bukan pengetahuan rasional. Kemudian kitab suci harus ditafsirkan secara historis dan kritis, bukan literal.
Nah, ini juga bagian dari dialektika. Kitab suci atau ditafsirkan itu harus ada konteks dan tekstual dan kontekstual. Menurut Spinoza, filsafat mencari kebenaran melalui akal, teologi melalui iman. Filsafat dan teologi harus dipisahkan. Spinoza menentang agama ikut campur dalam pemerintahan karena akan mengakibatkan fanatisme dan penindasan. Dalam negara yang bebas, setiap orang boleh berpikir dan mengatakan apa yang mereka katakan. Kekuasaan tertinggi ada di negara dengan mengarahkan, mengatur, dan menertibkan. Nah, itu pemahaman Spinoza tentang agama dan bernegara. Kemudian Spinoza memiliki karya yang cukup fenomenal yang berjudul Etika. Ditulis dalam bahasa Latin tahun 1677. Buku ini adalah magnum opus Spinoza. Judulnya adalah Ethica Ordine Geometrical Demonstrata. Etika yang dibuktikan menurut metode geometris. Spinoza menyusun karyanya seperti karya matematika yang berisi definisi, kemudian ada aksioma, kemudian proposisi, kemudian ada demonstratif, pembuktian, kemudian ada corollary, turunannya, dan scolum. Scolum itu adalah catatan penjelas. Di dalam Etika karya Spinoza dijelaskan bahwa mengenai Tuhan hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau alam, Deus sipe natura. Tuhan bukan pribadi atau personal, melainkan seluruh realitas. Nah, ya, impersonal. Semua hal adalah modifikasi atau modus dari Tuhan. Segala sesuatu adalah ekspresi dari substansi ilahi. Tuhan bertindak menurut hukum niscaya. Necessity, bukan kehendak bebas. Itu tentang Tuhan. Kemudian di dalam buku Etika juga dijelaskan tentang kodrat dan asal-usul jiwa, atau de natura et origin mentis. Jiwa manusia adalah ide dan tubuh manusia. Pikiran dan tubuh adalah dua atribut dari substansi yang sama dari Tuhan. Jiwa tidak mengendalikan tubuh secara bebas, tapi tunduk pada hukum alam. Pikiran dan tubuh adalah dua atribut dari substansi yang sama, yaitu dari Tuhan. Jiwa tidak mengendalikan tubuh secara bebas, tapi tunduk pada hukum alam. Ketiga adalah tentang asal-usul dan kodrat affect. The origin et natura affectum. Nah, affect ini kan emosi atau perasaan, affect tentang emosi. Emosi menurut Spinoza timbul dari interaksi antara tubuh dan lingkungan dan bisa dijelaskan secara rasional. Emosi seperti cinta, benci, takut, harapan adalah hasil dari pengetahuan yang tidak sempurna atau dari imajinasi. Emosi seperti cinta, benci, takut, harapan adalah imajinasi. Keempat, di dalam etikanya dijelaskan tentang kekuatan akal dan kelemahan manusia. The sphere vitu humana. Selama manusia dikuasai oleh affect atau emosi, dia tidak bebas. Dia menjadi budak emosi. Kebebasan sejati adalah ketika ia hidup menurut akal, bukan menurut dorongan emosi. Manusia cenderung mencari yang berguna baginya. Nah, ini etika dari Spinoza, yaitu conatus, yaitu suatu dorongan untuk mempertahankan eksistensinya. Manusia cenderung mencari yang berguna bagi dirinya untuk eksistensi keberadaannya, yaitu conatus. Nah, itu kok etika dari Spinoza. Kemudian tentang kebebasan dan kebahagiaan, de potentia intellectus
Seu de libertate humana. Jalan menuju kebahagiaan sejati adalah pengetahuan rasional tentang Tuhan dan alam. Dengan memahami tempat kita berada di alam semesta ini, kita akan mencapai ketenangan batin. Amor intellectualis Dei. Jiwa bisa mengalami bentuk keabadian bukan secara personal, tapi sebagai bagian dari rasio abadi. Pemikiran Spinoza tadi kita udah jelaskan tentang Tractus Theologica Politicus dan kemudian tentang etika. Spinoza menyusun karyanya seperti matematika. Satu, dia mendefinisikan etika atau suatu yang disebut dengan baik, kemudian menyusun aksioma. Aksioma itu teori umum, teori yang sudah tidak bisa dibantah gitu kan. Aksioma atau hipotesa. Kemudian ada proposisi. Proposisi itu pernyataan yang isinya menyatakan benar atau salah. Kemudian demonstrasinya itu adalah pembuktian bahwa sesuatu yang baik itu pasti berguna. Sesuatu yang disebut konatus, yaitu manusia hidup untuk mencapai atau dia harus menjaga keberadaan dirinya. Segala sesuatu yang baik adalah segala yang menunjang kebaikan dirinya. Kemudian koroleri, yaitu tentang turunan. Gonscholum adalah tentang catatan penjelas. Nah, nanti suatu hari kita akan bahas bagaimana metode geometris itu dijelaskan oleh Spinoza di dalam etikanya. Sementara kita membahas Spinoza sampai di sana dulu. Kita akan membahas lagi tentang Spinoza karena pemikir ini sangat masih penting, menarik untuk kita bahas. Apalagi tentang panteisme, apakah Spinoza seorang panteisme yang di dalam filsafat agama tentu saja cukup menarik, karena Spinoza berbicara mengenai tentang monisme, substansi, bahwa realitas itu hanya satu, dan kita manusia, alam semuanya adalah modus keberadaan eksistensi Tuhan. Apakah filsafat dari Spinoza ini berasal dari inspirasi agama? Apakah ini juga murni dari pemikiran bebasnya? Nanti kita akan carikan pembahasannya tentang Spinoza. Terima kasih.